dengan lebih dari 3 bulan tersisa hingga hari pemilu di Israel pada tanggal 27 Oktober. Hari ini, Partai Demokrat sayap kiri mengadakan pemilihan pendahuluan internalnya. Lebih dari 112.000 anggota Partai Demokrat yang terdaftar berhak untuk memilih. Sekarang, partai ini didirikan pada tahun 2024 melalui penggabungan Partai Buruh dan Meretz. Yair Golan terpilih untuk memimpin partai tersebut pada saat itu. Saat ini, partai ini menjadi salah satu partai inti dalam blok oposisi yang berharap dapat menggantikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dengan partai tersebut mengatakan bahwa daftar calon mereka akan mencerminkan beragam lapisan masyarakat Israel. Jadi untuk perkembangan terbaru, korespondensinya Owen Ottman ada di studio. Dan Owen, tidak semua partai politik di Israel mengadakan pemilihan pendahuluan. Partai Demokrat melakukannya. Hasilnya baru saja keluar beberapa saat yang lalu. Apa kabar terbaru? Apa yang bisa kamu ceritakan kepada kami? Jadi Benita, ada sebuah daftar, ada yang menang, ada yang kalah. Dan bagi kita yang mengikuti politik Israel setiap hari, ada beberapa kisah-kisah personal yang penting dan beberapa kisah politik yang menarik. Tapi menurut saya, untuk penonton di luar negeri, berita utamanya adalah ini. Ini adalah unjuk kekuatan dari pihak kiri Israel. Partai Demokrat, seperti yang kamu sebutkan Benita, adalah partai yang terbentuk terutama melalui penggabungan Partai Buruh dan Partai Meretz. Tapi kekuatannya lebih besar daripada sekedar gabungan kedua partai itu. Ini adalah partai yang menurut survei terbaru kami untuk saluran afiliasi kami berbahasa Ibrani memiliki potensi 11 kursi di Knesset Israel berikutnya. Dan itu konsisten dengan survei lainnya. Dan Benita, itu adalah pencapaian yang sangat kuat oleh sebuah partai yang pada akhirnya di pemilu terakhir, secara sederhana, hanya akan mendapatkan sekitar 8 kursi. Satu partai bahkan hanya sedikit kurang untuk melewati ambang batas. Bagaimanapun juga, ini adalah posisi yang membaik. Dan kenapa? Sebagian besar karena pria di puncak, Yair Golan yang tadi kamu bicarakan, yang sedang kita lihat di layar, dipandang menurut saya oleh sebagian, atau mungkin tidak sebagian besar, tapi oleh sebagian masyarakat Israel sebagai seorang pejuang, semacam populis sayap kiri yang suka bertarung. Dan itu benar-benar menjawab apa yang diinginkan sebagian kiri Israel, yaitu seorang pejuang dari pihak mereka sendiri untuk menghadapi Itamar Ben-Gvir dan para populis serta sayap kanan Israel, seseorang yang benar-benar akan melawan pihak lain, tanpa batasan, tanpa minta maaf. Yair Golan. Kita juga harus menyebutkan pada 7 Oktober, mantan petinggi militer Israel pada 7 Oktober turun sendiri ke Kibbutzim di sekitar Gaza dan mulai bertempur. Dan jelas itu memberinya banyak kredibilitas di seluruh spektrum politik Israel. Namun pernyataannya yang kontroversial, sekali lagi, bersifat konfrontatif dan populis, itulah yang membuatnya disukai oleh sebagian masyarakat Israel. Di kalangan kiri Israel, orang-orang yang menginginkan pesan seperti itu. Jelas, ada sebagian besar masyarakat Israel yang tidak menginginkan pesan seperti itu, baik dari kalangan kanan maupun yang tak kalah pentingnya Benita, dari kalangan tengah kiri yang tidak terlalu menyukai Yair Golan, tetapi dia sedang menyasar para pemilih potensial dan basis dukungan potensialnya. Kamu juga menyebutkan Benita bahwa ini adalah salah satu dari sedikit partai di Israel yang mengadakan pemilihan pendahuluan. Pemilihan pendahuluan Partai Likud mungkin akan diadakan, mungkin juga tidak. Saat ini memang dijadwalkan akan diadakan, tetapi Perdana Menteri Netanyahu sudah menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak ingin pemilihan itu dilaksanakan. Jadi ada kesan bahwa pemilihan pendahuluan seperti ini semakin langka. Tapi dalam kasus ini adalah keberhasilan nyata bagi partai yang menjadikan ini sebagai unjuk kekuatan. Sebanyak 97.000 orang yang terdaftar datang dan memberikan suara. Kamu tahu, itu bukan jumlah yang kecil di negara dengan 10 juta penduduk. Menarik juga untuk dicatat bahwa tidak semua saluran televisi diizinkan masuk untuk meliput perkembangan ini secara langsung. Benar, saluran 12 bukan 12, maaf, channel 14 yang dianggap sebagai media sayap kanan di sini di Israel dilarang oleh Partai Demokrat untuk meliput acara tersebut. Kisah klasik dari kelompok liberal yang melihat dirinya sebagai liberal. Apakah mereka bisa melawan iliberalisme? Haruskah mereka melawan iliberalisme dengan cara-cara yang tidak liberal? Jika mereka melihat pihak lain tidak bermain adil dan tidak mengikuti aturan, haruskah mereka meninggalkan aturan mereka sendiri dan mulai melawan dengan cara yang sama? Itulah pertanyaan yang dipermasalahkan di sini. Ini adalah pertanyaan yang menjadi perdebatan di negara-negara demokrasi di seluruh dunia, terutama bagi mereka yang menganggap dirinya bagian dari kelompok liberal. Isu yang menarik dan pasti akan dibahas lebih lanjut dalam beberapa bulan ke depan. Anda tadi menyebutkan Benjamin Netanyahu. Dia mengecam komentar mengerikan yang dibuat oleh seorang rabi tentang tentara religius. Ceritakan kepada kami tentang komentar tersebut. Dan apakah sudah saatnya Perdana Menteri menjaga jarak dari komentar-komentar yang sangat keterlaluan seperti ini mengenai isu yang sangat-sangat emosional? Benar.
Benita, ini adalah seorang rabi penting, kepala sekte ultra-ortodoks Lituania, yang merupakan bagian besar dari komunitas Haredi Israel, yang mengatakan dan menyerang baik sektor Zionis religius maupun tentara, dengan mengatakan bahwa banyak dari mereka yang berasal dari sektor Zionis religius di tentara Benita sebenarnya tidak benar-benar melindungi negara saat mereka mengenakan seragam. Mereka bertindak demi kehormatan negara dan pada dasarnya melakukan pembunuhan. Pernyataan yang mengerikan untuk dikatakan tentang tentara Israel. Benjamin Netanyahu tentu saja angkat bicara untuk mengecamnya. Tapi Benita, Benjamin Netanyahu dan para pendukungnya mungkin berpendapat bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi Netanyahu untuk menjaga jarak dari kelompok ultra-ortodoks. Setelah minggu lalu meloloskan begitu banyak undang-undang yang penting bagi mereka, namun jauh kurang populer di kalangan masyarakat Israel yang lebih luas. Tapi Benita, saya rasa itu bukan penafsiran yang paling tepat. Ini adalah isu yang sangat berbahaya bagi Netanyahu. Masalah kelompok ultra-ortodoks di militer. Seperti yang Anda tahu, seperti yang banyak penonton kita ketahui, konteksnya di sini adalah sebagian besar pria ultra-ortodoks tidak bertugas di militer Israel. Dan mereka dipandang oleh publik sebagai penumpang gelap, menikmati manfaat perlindungan militer tanpa ikut bertugas. Dan dalam kasus ini, bahkan sampai mengutuk mereka. Itu membuat pernyataan ini menjadi sangat-sangat tidak populer bagi mereka. Mereka berafiliasi dengan Netanyahu dan merupakan bagian dari koalisinya. Setiap kali isu seperti ini muncul, terutama dengan cara seperti ini, itu menjadi siklus pemberitaan negatif bagi Netanyahu. Masalah khusus ini akan berlalu dan mungkin dilupakan pada hari pemilihan. Tapi isu-isu serupa akan terus muncul selama masa kampanye, memberikan amunisi besar bagi oposisi saat mereka mencoba menantang Netanyahu dalam isu ini, yang merupakan isu pemecah di kalangan kanan Israel. Dan membantu kami mengupas semua isu ini termasuk isu-isu pemecah. Korespondensinya Owen Altman, terima kasih banyak.